Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita hari ini akan disapa oleh firman Tuhan seturut dengan terang tema buat kita. Allah sendirilah hakim. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 50 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 50 ayat 1 sampai dengan ayat 6 saya baca buat kita keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Ibadah yang sejati. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Sampai jauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak sedikit orang merasa bahwa bila sudah datang ke gereja, bila sudah aktif dalam berbagai kegiatan gereja, bila sudah memberikan persembahannya, maka itu sudah cukup memenuhi kriteria sebagai orang percaya, sebagai umat Kristen. Merasa bahwa urusannya dengan Tuhan hanyalah sebatas ritual ibadahnya saja. Merasa bahwa urusan kesehariannya tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, persoalan seperti inilah juga yang terdapat pada zaman pemazmur ini. Mereka sangat suka mempersembahkan persembahan mereka, mempersembahkan kurban terbaik kepada Tuhan. Mereka sangat suka berkata-kata dan pasti memperkatakan ketetapan, pasti memperkatakan hukum, pasti memperkatakan Taurat Tuhan, perintah Tuhan. Mereka hanya memperkatakannya tetapi tidak melakukannya. Ini yang menjadi persoalan saudaraku. Kalau kita baca dalam ayat 16 sampai ayat 20, kalau kita baca, mereka membenci teguran, tidak melakukan perintah Tuhan, bahkan mereka turut melakukan pencurian, turut melakukan perzinahan, mulutnya mengucapkan yang jahat, lidahnya penuh dengan tipu daya, fitnah anak ibunya. Karena itulah Tuhan menyebut mereka sebagai orang jahat. Ibadah mereka hanya sebagai kemunafikan belaka. Dan mereka digolongkan sebagai orang kafir yang tidak mengenal Tuhan. Mereka merasa dapat menipu Tuhan dengan tampilan luarnya, dengan ibadahnya dan kurban persembahannya. Sepertinya mereka merasa bisa menyogok Tuhan agar Tuhan tutup mata terhadap perlakuan mereka, kelakuan mereka sehari-hari. Karena itulah Tuhan memanggil umatnya, termasuk memanggil kita hari ini, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah Elohim, Dia adalah Yehova, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha adil, tetapi Allah yang tidak terbatas kasih setianya. Tuhan memanggil segenap bumi dari timur sampai barat. Untuk apa, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus? Untuk mempertanggungjawabkan perilaku ibadah tersebut ke hadapan Tuhan. Perilaku ibadah mereka kepada Tuhan. Ini mengingatkan kita, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa segala yang kita lakukan harus juga kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu kan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan ingat, tidak ada yang luput sedikit pun dari mata Tuhan. Tidak ada yang luput sedikit pun dari CCTV Tuhan. Tuhan mengetahui itu, Tuhan melihat itu. Allah tidak akan berdiam diri. Yang dikatakan oleh
pemazmur tadi. Allah tidak akan berdiam diri, mendiamkan semua perilaku manusia itu, perilaku perbuatan kita. Dia akan meminta pertanggungjawaban dari semua umatnya. Pertanggungjawaban kita. Dalam nats tadi dikatakan Allah datang dengan segala keluar biasaannya, yang digambarkan datang dengan bercahaya, yang didahului dengan api yang menjilat-jilat dan dikelilingi badai yang dahsyat. Kalau kita baca dalam ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga, dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Bertiup badai yang dahsyat. Lalu Allah bertindak sebagai hakim yang mengadili umatnya dalam ayat 6. Pokok dakwaan terhadap umatnya adalah soal ibadah tadi. Soal peribadahan tadi. Allah akan menghakimi dengan adil karena dia adalah hakim yang adil. Hakim yang maha tahu, yang maha hadir, yang tidak ada tersembunyi daripada Allah itu sendiri. Tidak ada yang tersembunyi dari dia. Sehingga bagaimanapun pintarnya umatnya menutupi perilaku, menutupi kelakuannya sehari-hari, menutupi kelakuan buruk mereka dengan bermacam kemeriahan ibadah dan persembahan itu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan pasti melihat segalanya. Sekali lagi, Tuhan pasti melihat segalanya. Yang Tuhan butuhkan dari umatnya, Tuhan butuhkan dari kita, dan Tuhan mintakan dari umatnya bukanlah soal persembahan yang banyak. Kalau kita baca selanjutnya dalam ayat 8 sampai ayat 13 itu. Ayat 8 dikatakan, bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau, bukan karena korban bakaranmu tetap ada di hadapanku. Ayat 7 dikatakan, dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Bukan karena persembahan yang banyak, melainkan hati yang taat, hati yang setia kepada Tuhan, hati yang taat melakukan perintah Tuhan. Selain ibadah ritus atau selain ibadah ritual, Tuhan mengingatkan ketaatan melakukan kehendak Tuhan itu, melakukan perintah Tuhan dalam perilaku sehari-hari. Perbuatan keseharian itu sebagai bukti bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan, umat kudus yang dipilih oleh Tuhan itu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya terdapat korelasi yang kuat antara sikap maupun tindakan beribadah dengan pemahaman tentang Allah sebagai hakim. Sekali lagi, terdapat korelasi yang kuat antara sikap maupun tindakan beribadah dengan pemahaman tentang Allah sebagai hakim. Mengapa? Karena berdasarkan pengenalan terhadap Allah sebagai hakimlah umat dapat diarahkan untuk beribadah dengan sikap yang benar, beribadah dengan motivasi yang tulus, beribadah dengan motivasi yang murni dan bebas dari maksud-maksud tersembunyi. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada beberapa hal yang menjadi renungan yang boleh kita ambil dari nats yang saya bacakan tadi. Yang pertama, bahwa Tuhan akan datang sebagai hakim. Tuhan datang sebagai hakim, dia akan mengadili semua umat manusia. Pengadilan yang dilakukan dalam kedatangannya, yaitu dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Memang tidak ada disebutkan kapan dan bila mana waktunya Yesus datang, tetapi pasti dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Karena itu yang perlu kita lakukan adalah tetaplah setia, melakukan tugas kita sebagaimana panggilan Tuhan kepada kita, melakukan tugas sebagai hamba, sehingga bila Yesus datang melihat kita, Yesus datang kita dilihat setia dan kita boleh diperkenankan masuk kepada surganya. Jangan seperti hamba yang jahat yang disebutkan dalam Matius 24 ayat 45 sampai ayat 51.
Matius 24 ayat 45 sampai 51, yang berbuat seenaknya ketika tuannya pergi. Melakukan perbuatan seenaknya ketika tuannya pergi, namun ketika tuannya datang dengan tiba-tiba dan mendapatinya tidak setia dan tidak melakukan tugas tanggung jawabnya yang sebenarnya, maka dia akan dihukum dengan berat. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka dari itu jadilah hamba yang setia, jadilah orang percaya yang tetap setia dalam iman dan perbuatan. Di hari penghakiman itu Tuhan Yesus menjadi hakim dan akan memberikan pengadilan yang adil kepada setiap orang. Tidak akan ada yang terlewati. Tidak akan ada yang terlewati. Kita akan diadili menurut iman dan perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Selama kita berada di dunia ini, kita semua akan memberikan pertanggungjawaban. Semua yang kita lakukan akan diungkapkan oleh Tuhan itu. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun di hadapan Tuhan, saudaraku. Yang kedua yang boleh menjadi perenungan buat kita selama kita hidup di dunia ini, mari hiduplah dengan jujur. Hidup dengan jujur. Tidak usah munafik, tapi jujurlah. Saudara tahu, kemunafikan menutupi perbuatan jahat dengan perbuatan baik hanyalah akan menambahkan kejijikan bagi Allah. Kalau menurut kita mungkin perbuatan kita yang baik itu bisa menutupi kejahatan kita, tapi bagi Allah itu akan menjadi sebuah kejijikan terhadap kita. Segala yang dipoles, segala yang ditutup-tutupi, segala yang di make up, yang ditutupi dengan begitu rapi dan indah, kelak akan diungkapkan oleh Tuhan. Diungkapkan sedetil-detilnya sehingga nampak yang sebenarnya. Dan sekali lagi, bahwa Tuhan tahu itu. Tuhan yang maha tahu. Karena itu buang sikap munafik. Sebaiknya hiduplah dengan keaslian kita. Hiduplah dengan kejujuran. Tidak usah berpura-pura dan tidak usah bermunafik. Sebagai umat yang dipilih Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, keaslian kita akan nampak dalam ibadah sejati kita. Ibadah sejati dalam keseharian kita, yaitu ibadah yang bukan hanya di dalam ibadah ritual itu, tetapi nampak juga di dalam sikap kita sehari-hari, perilaku kita, tindakan kita, perbuatan sehari-hari kita. Seluruh hidup kita mencerminkan iman kita kepada Tuhan. Seluruh tindakan kita mencerminkan iman kita kepada Tuhan. Karena itu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari jangan berlomba hanya melakukan ibadah ritual saja, tetapi juga berlomba dalam ibadah sejati, hidup yang selalu taat melakukan kehendak Tuhan dalam segala kata dan tindakan kita kesehariannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.